Ohayo, konnichiwa, konbawa, irasaimase, assalamualaikum. Haya. Loh, kok jadi Chinese? Nggak lucu, Bang. Oke, ya Jepang selalu punya sesuatu untuk ditawarkan kepada seluruh dunia. Mulai dari teknologi, gaya hidup, dan karya seni. Banyak produk dari Jepang yang mendunia sampai detik ini. Mulai dari otomotif, alat berat, hingga alat musik. Dan gak heran, di beberapa segmen, produk-produk Jepang selalu jadi favorit. Dan pastinya dunia hiburan juga nggak ketinggalan. Mulai dari film hingga musik, Jepang selalu punya sesuatu. Satu hal yang membuat dunia musik Jepang dapat diterima adalah mereka berusaha untuk memasukkan unsur-unsur yang dapat dimengerti oleh semua orang, walaupun tanpa meninggalkan budaya mereka. Dan itu jugalah yang membuat band-band seperti X-Japan, Lark and Seal, Asian Kung Fu Generation, dan juga sebuah band dengan konsep unik dari baby metal atau penggemar fusion jazz yang pastinya nggak asing dengan nama Cassiope. Dan tentu saja One Ok Rock yang akan kita bahas di video ini. Come on! Ya, One Ok Rock atau di sananya disebut dengan One Okuroku dimulai saat Toru Yamashita masih berstatus sebagai murid SMA di Horikoshi High School yang saat itu ingin membentuk sebuah band. Dia mengungkapkan perasaan terpendamnya ini kepada temannya yang bernama Ryota Kohama. Ya, sejak kecil Toru sudah bersahabat baik dengan Ryota karena dari kecil, mereka sudah memulai karir di dunia entertainment sebagai grup idol remaja. Mereka tergabung dalam grup hip-hop bernama Heads bersama Kohei dan Takuya di sekitaran tahun 1995. Toru tampil sebagai rapper, sedangkan Ryota menjadi breakdancer. Ya, boleh dibilang kayak b-boy gitu ya. Ya, dan Heads akhirnya bubar pada tahun 2002. Toru nggak cuma bermain gitar, dia juga merambah dunia seni peran dan sempat tampil di film Shibuya 15, Kamen Rider, dan banyak lagi. Sampai akhirnya, di usia 17 tahun, Toru membentuk sebuah band bersama kakak kelasnya. Dengan agak sedikit memaksa, Ryota diminta untuk belajar bass dan dikasih waktu selama 2 minggu. Dan tak lupa mengajak Alex Onizawa untuk bergabung di dalam band ini. Yang waktu itu, Alex juga merupakan salah seorang dari senior mereka. Dan Toru meminta teman sekelasnya yang bernama Yu untuk bermain drum. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Takahiro Moriochi. Dia dibesarkan di lingkungan di mana musik ayahnya selalu diputar di rumah. Orang tuanya adalah penyanyi enka legendaris. Ayahnya bernama Shinichi Mori dan ibunya adalah Masako Mori yang juga merupakan salah seorang mantan idol Jepang dan sekaligus aktris. Takahiro dibesarkan secara modern, menjadi anggota tim sepak bola lokal sampai kelas 6 SD hingga semester awal tahun pertamanya di SMP. Bahkan di sekolah menengah pertama, ia terdaftar di klub sepak bola, tetapi keluar dari klub tersebut. Ya, ada juga yang bilang kalau dia dipaksa berhenti oleh ayahnya untuk melindungi tenggorokannya. Mengawali karirnya di sebuah band idol yang bernama News, ayahnya sangat mendukung karirnya di dunia entertainment. Dengan catatan, Takahiro tetap melanjutkan pendidikannya. Dia terpilih sebagai salah satu anggota pendiri dari News, tetapi setelah 3 bulan, dia mundur dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi pada studinya. Tapi, tak lama setelah itu dia malah meninggalkan sekolahnya. Setelah keluar dari sekolah menengah pada tahun pertama, dia tidak diakui oleh ayahnya dan memulai hidup sendiri. Bekerja paruh waktu di dapur di sebuah restoran di Aoyama. Di saat itu, dia juga pulang pergi ke Osaka untuk belajar gitar dan komputer di sebuah sekolah musik. Dan pada saat yang sama, membentuk sebuah band yang bernama Chivalry of Music yang disingkat dengan COM dengan 2 orang temannya. Band ini terdiri dari keyboard elektron, gitar akustik, dan vokal. Dia mulai menyanyikan lagu-lagu R&B dan ballad, ya seperti lagu-lagu Maroon 5 dan lain-lain. Di sisi lain, Toru yang baru saja membentuk One Ok Rock sengaja datang untuk melihat Taka bermain secara live. Dia mendapatkan info dari seorang teman. Saat itu, Toru dikejutkan oleh suara dan kemampuan bernyanyi Taka dan mengajaknya jamming di tempat. Ya, tapi bukan hal yang gampang untuk mengajak Taka pada saat itu. Selain email yang dikirimnya berkali-kali dalam sehari, Toru juga akan tiba-tiba muncul di tempat Taka bekerja. Dan pastinya selalu mengganggunya saat Taka bermain live bareng trionya.
Dan akhirnya Taka pun luluh dan menerima ajakan Toru. Ya, Taka sempat bilang kalau setelah ikut latihan, saya merasakan sesuatu yang dekat dengan image band yang awalnya saya cari. Ya, waktu itu Taka sangat ingin membuat sebuah band saat melihat penampilan dari Rise atau Rize di Live House. Dan akhirnya Taka memutuskan untuk mengakhiri semua aktivitas musik kecil-kecilannya dan bertaruh pada One Ok Rock. Meskipun awalnya member lain tidak yakin dengan Taka karena suasana hati Taka sering berubah-ubah. Dan band ini pun resmi terbentuk pada Mei tahun 2005. Dan pada bulan Juli 2005, mereka menjadi penampil untuk pertama kalinya di New Power Generation Vol. 3 setelah penandatanganan kontrak dengan label Amuse Inc. Tak lama setelah itu, Yu meninggalkan band karena orang tuanya tidak ingin anaknya bekerja di bidang ini. Dan sebagai pengisi posisi drummer sementara, diajaklah Tomoya Kanki yang merupakan jebolan dari sekolah musik ESP. Ya, ESP ini kependekan dari Electronic Sound Product. Ya, buat pemain gitar pastinya nggak asing dengan nama ini. Dan walaupun pada saat itu Tomoya sudah bergabung dalam sebuah band, ya tapi kelihatannya cukup suram masa depan bandnya. Pada saat itu, Tomoya diberitahu bahwa ada anak-anak seumurannya yang lagi butuh pemain drum. Ya, yang dimaksud pastinya One Ok Rock ini. Ya, singkat cerita, Tomoya bergabung dengan One Ok Rock pada pertengahan tahun 2006. Tapi baru menjadi anggota resmi ketika mereka memulai debutnya di tahun 2007. Dan pastinya ada pertanyaan, nama One Ok Rock ini dari mana? Baiklah, saya akan coba menjawab berdasarkan hasil pencarian Google. Ya, begini kira-kira. Nama One Ok Rock sendiri berasal dari 1 o'clock, ya, jam 1. Ini adalah waktu yang ditetapkan sama anak-anak band ini untuk latihan di akhir pekan mereka. Mereka memilih bermain pada jam 1 pagi karena studio latihannya lebih murah pada jam tersebut. Tetap ekonomis ya, ya namanya belum ada penghasilan tetap ya, kita harus berpikir secara kreatif dan semiris mungkin. Oke, lanjut. Namun, mengingat bahwa bahasa Jepang tidak terlalu membedakan antara R dan L, mereka mengubah o'clock menjadi o'clock atau Ok Rock, yang kemudian dipisahkan menjadi Ok Rock. Dan nama bandnya menjadi One Ok Rock. Ya, kreatif ya, pastinya. Oke, lanjut. Pada tahun 2006, mereka merilis 2 album indie, yaitu One Ok Rock pada 26 Juli dan Keep It Real pada 16 Desember. Dan tepatnya pada tahun 2007, baru mengawali debut mereka dengan merilis 2 single, Naihi Shinso dan Yume Yume, yang memperoleh kesuksesan yang sama, diikuti single El Cetera sebelum dirilisnya album Zei Takubyo pada 21 November. Setelah rilisan album ini, mereka mengadakan tur pertama mereka dengan judul Tokyo Osaka Nagoya Quattro Tour. Debut album One Ok Rock ini beredar di bawah naungan major label ternama, ya, Amuse Inc., yang pastinya membuat mereka bisa tampil di berbagai festival musik rock. Bahkan, dalam tour independen mereka seperti di Zepp Tokyo, Live House, dan lain-lain, tiket terjual habis dan berhasil membawa mereka ke acara-acara bergengsi lainnya. Lalu, pada bulan Mei 2008, mereka merilis album kedua yang berjudul Beam of Light. Ya, pada sebuah interview dengan majalah Rockin' on Japan pada bulan Juli tahun 2012, mereka mengatakan bahwa mereka tidak menghitung album itu menjadi bagian dari album mereka, tapi lebih tepatnya menjadi bagian dari tumbuh kembangnya band ini. Ya, katanya ketika mereka membuat album ini, mereka sama sekali tidak bertujuan untuk membuat sesuatu yang bagus, tapi lebih fokus kepada kemampuan dan perkembangan band mereka sejauh ini. Ya, band ini tumbuh dengan banyak inspirasi dari gaya musik punk. Dan pastinya, sebagai musisi mereka ingin membuat album dengan gaya mereka sendiri. Buat mereka, album awal ini cukup membingungkan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa mereka tidak pernah membawakan lagu-lagu dari album tersebut sampai sekarang. Oke, kita balik lagi. Tidak lama setelah rilis album Beam of Light, mereka tampil di Shibuya AX. Dan di satu sisi, mereka telah memiliki rencana untuk merilis 2 album sekaligus dalam setahun. Jadi, mereka merilis album Kanjo Effect pada bulan November 2008. Pada saat itu, band telah tumbuh dan memiliki banyak pengalaman dan lebih serius untuk melakukan rekaman. Mereka yakin dengan pengaruh dan gaya musik barat yang mereka sukai selama ini. Dan
juga dengan mengikuti semua perubahan pada industri musik, akhirnya mereka pun memperkenalkan gaya musik baru mereka ini kepada produser baru mereka. Taka dan Alex mempunyai kontribusi yang cukup besar tentang bagaimana album ini dibuat. Dan setelah rilis album ini, mereka mengadakan tour Emotion Effect Tour dan membawakan serta juga merekam lagu terbaru saat tampil di ZEP Tokyo. Namun pada tanggal 5 April tahun 2009, Alex ditangkap karena, ini ya cukup memalukan ya. Alex ketahuan meraba-raba kaki seorang mahasiswi yang berusia 20 tahun di sebuah kereta api. Ya, Alex mengaku saat itu dia dalam keadaan mabuk. Dan dia mengakui tuduhan ini, dan kasus itu diselesaikan di luar pengadilan. Di satu sisi, secara langsung hal ini berpengaruh ke band, dan lambat laun, band ini pun mencapai titik terlemah mereka pada saat itu. Dan single yang berjudul Around the World Shounen yang direncanakan untuk dirilis pada 6 Mei yang juga akan digunakan sebagai lagu theme song drama TV, God Henteru, dan tur nasional mereka semuanya dibatalkan. Pada bulan Mei tahun 2009, mereka mengumumkan bahwa One Ok Rock akan dilanjutkan tanpa Alex, yang saat itu akan kembali ke Amerika Serikat. Dan hal ini mengakibatkan 4 personil lainnya vakum selama 6 bulan. Toru mengambil posisi lead gitar dan menata ulang lagu-lagu mereka untuk dimainkan dengan satu gitar. Di sela waktu tersebut, para personil yang tersisa mengadakan tour Overcome Emotion Tour. Lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu dari album-album sebelumnya. Dengan formasi baru ini, band ini bangkit di kancah permusikan Jepang dengan merilis single Kanzen Kankaku Dreamer pada 3 Februari tahun 2010. Dan single ini berada di posisi nomor 9 tanggal lagu mingguan Oricon. Dan beberapa album dan single pun saling susul-menyusul setelah itu. Di tanggal 11 September tahun 2022, band ini mengumumkan tour Luxury Disease untuk tahun 2023 dan akan tampil di semua arena dome di Jepang. Dan mereka akan bertandang ke Indonesia dengan menggelar konser di Jakarta pada tanggal 29 September tahun ini, yang tentu saja masuk ke rangkaian jadwal tour Luxury Disease-nya mereka. Oke, dan saya juga udah kehabisan kata-kata untuk menambahkan ending dari video ini. Kalau begitu kita akhiri aja. Oke, arigato. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.